Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Halo adik-adik, wali kelas dan wali murid kelas 5A sekalian. Perkenalkan, nama saya Rindiani, bisa dipanggil Rindi. Saya mahasiswa dari Unkirta, izin mengajar di kelas ini ya. Waktu pembelajaran hanya untuk hari ini saja, jadi mari sama-sama kita coba untuk interaktif dalam pembelajaran kali ini. Tujuan saya mengajar di sini ialah untuk memenuhi tugas mata kuliah. Dimohon untuk siswa agar interaktif dan untuk wali murid diharapkan dapat membimbing anaknya dengan baik. Hai adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker, dan menjauhi kerumunan. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati masing-masing ya. Baik, setelah berdoa, tidak lupa kita juga mendengarkan lagu wajib nasional yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke, agar kita menjadi pribadi yang cinta tanah air. Sebelumnya, kakak punya kata-kata bijak untuk kalian. Dibaca dan dipahami ya, semangat untuk pembelajaran hari ini. Nah, di sini ada kata-kata bijaknya. Lelah dalam belajar itu biasa, tetapi jangan menyerah dalam belajar. Orang yang tidak punya cita-cita bagaikan burung tanpa sayap. Mari untuk adik-adik sekalian, absen terlebih dahulu ya di Google Form berikut ini. Nah, sebelumnya sudah belajar mengenai tematik ya, dan sudah mau pas juga. Setelah belajar tematik, tentunya kita harus paham dengan isi materinya. Lalu, apakah kalian pernah melakukan percakapan dengan teman atau keluargamu? Baik, maka dari itu hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membaca teks percakapan dengan intonasi yang tepat. Adik-adik diharapkan mampu membaca teks percakapan yang tersedia dengan pengucapan yang jelas, mampu membaca teks percakapan dengan lafal dan intonasi yang tepat sesuai tanda baca. Peserta didik juga mampu membuat rangkuman isi percakapan. Dengan mempelajari materi ini, kalian bisa melakukan percakapan dengan intonasi yang tepat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya kakak akan memberikan pretest melalui Google Form kepada adik-adik sekalian. Mohon diisi terlebih dahulu ya. Mohon diisi, sebenarnya diberi waktu 10 menit untuk mengisi, akan tetapi jika ada yang belum mengisi di waktu tersebut, masih bisa diisi ya, karena mengisi pretest akan menjadi absensi. Gimana pretestnya? Cukup mudah bukan? Setelah melakukan pretest, kakak akan mengirimkan bahan ajar untuk kalian pelajari. Mohon dibaca ya bahan ajarnya, lalu kakak juga akan memberikan link video pembelajaran mengenai materi membaca teks percakapan dengan intonasi yang tepat. Kalian bisa lihat videonya di sini.
membaca teks percakapan dengan intonasi yang tepat. Tunggu sebentar ya. Apa itu percakapan? Percakapan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Percakapan juga dapat diartikan sebagai komunikasi yang mendalam dan mempunyai tingkat serta kualitas yang tinggi, dan mencakup kemampuan untuk mendengarkan serta dapat berbagi pandangan antara satu sama yang lain. Apa saja ya manfaat dari percakapan? Pertama, dapat meningkatkan tenggang rasa. Kedua, dapat menjadi sarana untuk saling memahami, menerima, dan kerjasama antar berbagai kelompok. Yang ketiga, dapat memecahkan masalah. Dan yang keempat, dapat mengembangkan kebersamaan. Lalu, apakah sudah ada yang tahu pengertian dari intonasi? Intonasi adalah sebuah bentuk dari tinggi maupun rendahnya nada yang terdapat pada sebuah kalimat yang akan memberikan sebuah penekanan pada berbagai macam bentuk kata tertentu. Terdapat beberapa macam bentuk dari penggunaan intonasi, antara lain: 1. Tekanan dinamis, yang dimana melakukan pengucapan kalimat dengan melakukan penekanan terhadap seluruh kata yang ada. 2. Tekanan nada, yang dimana melakukan pengucapan kalimat dengan berbagai macam bentuk, aksen, dan nada. Dan yang ketiga, tekanan tempo, yang dimana melakukan pengucapan yang dilakukan secara melambat maupun mempercepat dari pengucapan yang dilakukan. Berikut ini contoh cara membaca teks percakapan. Ayo kita bermain kelereng di lapangan. Ayo Din, kita ajak teman yang lain yuk. Boleh saja dong. Semakin banyak teman akan lebih menyenangkan. Tapi Din, aku tidak bisa membawa sepeda ke lapangan dan sepeda bocor. Tidak apa-apa dulu. Ayo, aku bonceng ya sepedaku. Karena tadi sudah melihat contoh percakapan, sekarang waktunya untuk mencoba. Lakukanlah percobaan percakapan ini dengan teman atau keluargamu di rumah. Percakapan kali ini berjudul Kabutet Menurung Guru di Tengah Hutan. Kalian bisa berperan sebagai Kabutet dan bisa juga berperan sebagai Andi. Nama lengkapnya Saur Malena Manurung. Ia biasa dipanggil Kabutet. Panggilan Butet berarti anak perempuan. Kabutet adalah seorang guru yang hebat. Ia mengajar suku Kubu atau suku anak dalam yang tinggal terpencil di tengah hutan di Jambi. Berikut wawancara Andi ke Kabutet. Lakukanlah percakapan berikut dengan teman atau keluargamu.
Setelah mengamati video tersebut, dimohon adik-adik untuk melakukan percakapan. Percakapannya ada di bahan ajar yang berjudul Kabutet Menurung Guru di Tengah Hutan, dengan voice note atau pesan suara bersama teman atau keluarga di rumah. Ini sebagai tugas, nanti bisa langsung dikirimkan ke kakak ya. Lakukanlah percakapan tersebut bersama satu orang lainnya. Adakah yang ingin memberikan kesimpulan dari percakapan yang berjudul Kabutet Menurung Guru di Tengah Hutan? Jika tidak ada, kakak akan memberikan kesimpulan dari percakapan Kabutet Guru Menurung di Tengah Hutan. Kabutet merupakan guru yang hebat, karena ia mengajar di hutan, belajar itu di mana saja dan kapan saja. Selain itu, Kabutet menyukai alam, anak-anak, dan pendidikan. Hal ini yang menjadikan Kabutet ingin mengajar di daerah tersebut. Tentu anak-anak atau suku anak dalam itu sangat bersemangat karena mereka senang belajar. Baik, jika sudah maka adik-adik dimohon untuk mengisi podcast. Ini sebagai bukti bahwa adik-adik sudah melakukan pembelajaran kali ini dengan cukup baik. Berikut link podcastnya. Adakah yang ingin ditanyakan dari materi kali ini? Apakah sudah cukup jelas? Jika tidak ada, maka dicukupkan. Karena sudah melakukan kegiatan dalam pembelajaran kali ini, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa materi dengan tema membaca teks percakapan dengan intonasi yang tepat di kelas 5 sudah cukup baik. Karena percakapan akan dilakukan dalam kegiatan sehari-hari. Maka penting bagi kita semua untuk mempelajari materi ini, karena dapat mendapatkan beberapa manfaat seperti yang sudah dijelaskan dalam bahan ajar yang kakak kirimkan. Mari beri tepuk tangan untuk kita semua, kalian hebat. Untuk pembelajaran esok hari akan dikembalikan ke Bu Vivi sekaligus wali kelas. Berterima kasih adik-adik, orang tua, siswa yang sudah membimbing anaknya, dan terima kasih juga kepada Bu Vivi sudah mengizinkan saya mengajar di kelas 5A ini. Jangan lupa tugas percakapan dengan voice note atau pesan suara bisa dikirimkan japri ke kakak ya. Mohon sebelumnya menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita mengucap hamdalah. Kakak tutup pembelajaran ini ya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, karena kalian sudah melakukan pembelajaran hari ini, karena tadi sudah diberikan video di YouTube, boleh sedikit bantu kakak untuk mengisi anketnya. Di Google Form bisa diklik di sini ya. Terima kasih banyak kelas 5A. Kenapa Kak Butet mau mengajar di tengah hutan? Kakak menyukai alam, anak-anak, dan pendidikan. Kalau kakak di kota, tentunya tidak akan bertemu alam. Makanya kakak untuk mengajar di hutan ketika ada kesempatan untuk mendidik anak-anak suku anak dalam. Kapan pertama kali kakak masuk hutan? Sekitar tahun 1999, kakak mengadakan riset terhadap suku anak dalam. Dari pengalaman itu, kakak memahami kebiasaan dan aturan di lingkungan mereka. Kakak bersemangat karena ternyata mereka senang belajar. Di mana belajarnya? Kami belajar di bawah pohon rindang, beralaskan rumput dan tanah. Meskipun demikian mereka belajar dengan tekun dan bersemangat. Kalau tiba-tiba hujan, terpaksa kami pindah ke pondok atau bubar. Anak-anak belajar memakai buku tulis, sedangkan kakak menggunakan papan tulis kecil supaya mudah dibawa ke mana-mana. Kenapa yang diajarkan hanya membaca dan berhitung? Membaca dan berhitung sangat penting bagi mereka supaya tidak ditipu saat berjualan rotan ke pasar. Apa pengalaman Kak Butet yang paling menyenangkan selama di hutan? Berburu dengan anak-anak merupakan pengalaman yang menyenangkan. Kakak juga sering ikut membuat pondok. Kakak juga diberitahu bahwa hewan yang paling ditakuti bukanlah harimau, tetapi beruang. Apa keinginan Kak Butet? Kakak ingin mempunyai lembaga swadaya masyarakat sendiri secara khusus mengurus pendidikan bagi suku-suku yang ada di pedalaman. Apa pesan Kak Butet untuk kami? Selalu bersemangat dalam belajar.